Yo halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasyikan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Film kita kali ini berjudul Enola Holmes yang rilis tahun 2020, di mana bercerita tentang perjalanan seorang detektif remaja untuk memecahkan teka-teki hilangnya sang ibu. By the way, Enola Holmes adalah adik kandung dari Sherlock Holmes, detektif terkenal itu. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan perkenalan dari karakter utama kita, yaitu Enola Holmes. Enola lahir di Inggris pada tahun 1884. Nama Enola diberikan oleh ibunya sendiri yang sangat menyukai permainan kata. Jika dibalik, Enola menjadi kata alone, dengan harapan Enola akan mampu hidup sendiri. Sehari-hari Enola tumbuh bersama dengan ibunya Eudoria. Karena saat Enola masih kecil, sang ayah wafat dan kedua kakaknya pergi tidak lama setelahnya. Bersama ibunya, Enola tinggal di Fender Hall. Enola diajari membaca, sains, olahraga, dan berbagai macam latihan baik secara fisik maupun mental. Singkat cerita, di ulang tahunnya yang ke-16, Enola terbangun dengan perasaan bahagia. Namun, Eudoria sang ibu menghilang tanpa jejak dan tidak pernah kembali. Sebelum pergi, ia menitipkan kado ulang tahun berupa beberapa petunjuk. Scene berpindah ke masa sekarang di mana Enola berada di stasiun kereta untuk menjemput kakak-kakaknya yaitu Mycroft Holmes dan Sherlock Holmes. Sherlock merupakan detektif terkenal, cerdas, ahli kimia, pemain biola, penembak jitu, ahli perang, petarung, dan pemikir cemerlang. Awalnya kedua kakak Enola tidak mengenali Enola karena sudah sangat lama tidak bertemu. Tiga saudara ini kemudian menuju rumah dengan kereta kuda. Mycroft dan Sherlock agak syok melihat keadaan rumah mereka sekarang. Mereka berdua kemudian berbagi tugas. Mycroft akan mencarikan sekolah kepribadian untuk Enola, sementara Sherlock akan menyelidiki kemana perginya ibu mereka. Enola yang berjiwa bebas memberontak saat didaftarkan sekolah. Baginya ia tidak butuh sekolah dan teman. Namun Mycroft bersikeras Enola harus bersekolah. Enola yang kesal kemudian menggambar karikatur di atas pohon. Sherlock berada di bawahnya untuk menghibur. Sherlock mengenang masa kecil Enola yang pemalu. Ia selalu membawa biji pinus berbalut wol yang dinamai das, karena Enola ingin seperti Ratu Victoria. Enola kecil juga tidak suka memakai celana. Enola kemudian mengungkapkan kekesalannya karena selama ini kedua kakaknya tidak pernah pulang ataupun mengirim surat. Sementara Enola bahkan menyimpan semua berita kasus yang dipecahkan oleh Sherlock. Mereka datang saat sang ibu sudah pergi entah kemana. Namun menurut Sherlock, ibu mereka pasti punya alasan tersendiri yang menjadi misteri menarik untuk dipecahkan. Enola hanya ingin Eudoria ibunya kembali pulang dan ia menjalani kehidupan seperti biasanya. Pada malam harinya, Enola memeriksa kembali dengan teliti hadiah pemberian Eudoria. Ia menemukan secari kertas berisi huruf acak yang diawali dengan kata alone dan diikuti huruf K, O, O, L, N, I, Y, M, S, M, U, M, E, H, T, N, A, S, Y, R, H, C. Setelah disusun, huruf-huruf itu membentuk kalimat Enola look in my chrysanthemums, yang artinya Enola lihat bunga krisanku. Enola mengendap masuk ke kamar Eudoria lalu mencari arti bunga krisan dari buku bahasa bunga yang dihadiahkan Eudoria. Bunga krisan memiliki arti keterikatan keluarga dan menyiratkan kasih sayang. Enola pun mengutak-atik bunga krisan di meja ibunya tetapi tidak menemukan apapun. Ia kemudian tersadar Eudoria pernah melukis bunga krisan. Ia memeriksa lukisan itu dan menemukan satu amplop uang dan juga pesan yaitu masa depan kita di tangan kita. Sebuah petua yang pernah diucapkan Eudoria, dalam hidup Enola dapat memilih dua jalan. Jalannya sendiri atau jalan yang dipilihkan untuknya. Enola memutuskan untuk ikut kabur dari rumah dengan menyamar sebagai Sherlock muda. Ia akan mencari Eudoria sendirian. Tahap pertama ditutup dengan meninggalkan sepedanya sembarangan lalu berlanjut ke tahap kedua,
Enola pergi dengan menaiki kereta eksekutif agar luput dari pencarian kedua kakaknya. Sementara itu, Mycroft menggedor pintu kamar Enola untuk mengantarnya ke sekolah. Ia sangat marah mengetahui Enola kabur dari rumah. Di dalam kereta, Enola bertemu dengan seorang pemuda bernama Viscount yang menyelinap dengan bersembunyi di dalam tas. Viscount juga kabur dari rumah. Karena merasa canggung, Enola menyuruh Viscount pindah ke gerbong lain. Viscount menolak dan akhirnya Enola lah yang mengalah pergi. Namun, sesaat kemudian terdengar teriakan Viscount. Ternyata ada seorang pria yang mencoba membunuhnya. Pria itu adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Lintorn. Beruntung, Enola bergerak cepat sehingga nyawa Viscount bisa selamat. Enola dan Viscount melompat dari kereta untuk terhindar dari kejaran Lintorn. Sementara di rumah, Bibi Lane sangat mengkhawatirkan Enola karena baginya Enola adalah gadis yang istimewa namun belum mengenal dunia luar. Di sisi lain, Enola kesal tahapan kabur yang sudah ia rencanakan dikacaukan oleh Viscount. Tetapi ia kagum dengan kecerdasan Viscount tentang tanaman. Tidak butuh lama bagi keduanya untuk menjadi akrab. Mereka berbagi cerita tentang keluarga dan alasan kabur dari rumah sambil Enola memangkas rambut Viscount. Viscount kabur dari rumah karena menolak untuk sekolah tentara di luar negeri, padahal ia ingin menjadi dewan bangsawan. Mereka pun menghabiskan malam dengan mengobrol di hutan. Keesokan harinya, Enola dan Viscount melanjutkan perjalanan hingga London. Kemudian mereka berpisah. Enola yakin Eodoria berada di London. Saat berkeliling, ia tidak sadar menginjak selebaran pencarian Viscount sebagai orang hilang. Di sisi lain, Sherlock sedang membaca berita di koran tentang dua anak remaja yang terjun dari kereta. Sementara Enola membeli pakaian baru yang sekiranya di luar dugaan kedua kakaknya. Ia membeli gaun, korset, dan berdandan layaknya seorang gadis. Enola sangat cantik dengan penampilan barunya hingga pemilik toko menjadi pangling. Pemilik toko yang tadinya ketus kini menjadi sangat ramah, bahkan mengantarkan Enola mencari penginapan setelah mengetahui Enola membawa banyak uang. Selanjutnya, Enola membuat permainan kata dan memuatnya di kolom iklan khusus pada koran dan majalah yang sering dibaca Eodoria. Enola kemudian pergi ke sebuah alamat yang sering dituju ibunya untuk bertukar surat. Di sana, ia bertemu dengan Edith, kenalan Eodoria yang juga merupakan guru pertama Enola. Tapi sayangnya, Edith juga tidak mengetahui kemana perginya Eodoria. Menurutnya, Eodoria selalu bersembunyi seumur hidupnya. Eodoria juga memiliki pekerjaan, namun Edith tidak mau memberitahu Enola. Enola tersadar ia pernah melihat Edith mengikuti rapat rahasia bersama Eodoria di rumah. Dalam rapat itu disebutkan beberapa nama yaitu Bankman Mead, Entangleherb, dan Ellie Houseman. Enola berusaha memikirkan dengan permainan kata kesukaan ibunya. Bankman Mead adalah Embankment, Entangleherb adalah Bethnal Green, Ellie Houseman adalah Limehouse Lane. Enola kemudian pergi ke Limehouse yang dikunci dengan sebuah gembok berpita, persis dengan pita yang dipakai Eodoria bersama teman-teman rapatnya. Di dalam bangunan itu, Enola menemukan peralatan eksperimen persis dengan yang pernah ia gunakan bersama Eodoria. Dengan beberapa petunjuk yang ia temukan di sana, Enola menduga ibunya memiliki rencana yang berbahaya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah karena banyak menyimpan bahan peledak. Setelah keluar dari bangunan itu, Enola disergap oleh Lintorn. Enola hampir saja terbunuh, namun dengan kemampuan bertarung dan pengetahuan yang diasah ibunya sejak ia kecil, Enola berhasil kabur. Dari kejadian ini, Enola menunda pencarian Eodoria dan memutuskan untuk menyelamatkan Viscount. Keesokan harinya, Enola menggunakan identitas palsu sebagai detektif janda bernama May Beatrice Poussey untuk menemui ibu Viscount, Lady Tewkesbury. Awalnya, Enola diusir. Ia kemudian mengaku sebagai asisten Sherlock Holmes yang sedang diutus menyelidiki hilangnya Viscount. Namun, seorang pria bernama Lestrade yang merupakan kenalan Sherlock mengungkapkan bahwa Enola berbohong karena Sherlock selalu bekerja sendiri. Keduanya pun diusir karena menimbulkan keributan. Setelah Lestrade pergi, Enola menyogok tukang kebun untuk bertukar pakaian dan menggali informasi. Di sisi lain, Sherlock datang mengunjungi Edith di kedainya. Mereka berdebat karena Edith sama sekali tidak mau memberitahukan di mana Eodoria dan juga Enola.
Sementara Mycroft sedang ditemui oleh Lestrade untuk mengkonfirmasi identitas May Beatrice Posey, identitas samaran dari Enola. Mycroft berkata kalau gadis itu adalah Enola, adiknya yang sudah beberapa hari kabur dari rumah. Mycroft bahkan meminta Lestrade mencarinya. Namun Lestrade tidak menyadari gadis yang baru saja ia temui adalah Enola karena Mycroft mendeskripsikan Enola sebagai gadis sembrono yang berapi-api bertolak belakang dengan yang ia lihat. Mycroft menyuruh Lestrade mencari Enola. Enola berbekal pakaian dan informasi dari tukang kebun pergi ke hutan untuk mencari Viscount. Di sana ia menemukan sebuah rumah pohon. Viscount meninggalkan petunjuk seakan-akan ia ingin menjadi buruh di sekitar dermaga London. Itulah sebabnya si Lintorn mencarinya ke sana. Saat sedang asik melihat-lihat barang Viscount, Enola dikejutkan dengan kedatangan nenek Viscount. Ia sepertinya menyukai kepribadian Enola. Setelah berbincang sebentar, nenek Viscount menyuruhnya pergi dan menyampaikan salamnya pada sang cucu kesayangan jika Enola nanti bertemu dengan Viscount. Scene kemudian berpindah ke Covent Garden Market. Sesuai tebakan Enola, Viscount bekerja di sana. Viscount menyambutnya dengan senyuman. Enola membawa Viscount ke penginapan. Viscount heran melihat banyak sekali koran di sana. Enola menjelaskan bahwa ia sedang menunggu ibunya membalas pesan yang sudah ia muat di koran. Namun sampai sekarang belum ada sehingga Enola ragu Euphoria ingin Enola menemukannya atau tidak. Saat masih berbincang, mereka dikejutkan dengan kehadiran Lestrade yang sudah bersembunyi di balik pintu. Rupanya si pemilik penginapan menghubunginya untuk mendapat imbalan. Enola menyuruh Viscount pergi karena nyawanya terancam jika ia tidak kabur. Sementara Enola hanya akan hidup terkekang. Dengan berat hati, Viscount menuruti perintah Enola. Sementara Enola tertangkap dan dibawa oleh Lestrade pada Mycroft. Mycroft lalu meminta uang peninggalan Euphoria. Enola pun kehabisan modal untuk kabur. Di rumah, Enola sudah disambut oleh Nyonya Harrison, pengajar kepribadian yang kemudian memberikan seragam sekolah untuknya. Scene lalu berpindah ke sekolah kepribadian di mana Enola memulai harinya bersekolah. Ia diajarkan cara tertawa, berjalan, dan lain-lain. Enola yang berjiwa bebas selalu membuat kekacauan. Nyonya Harrison mencoba mengajak Enola berbincang lebih dalam. Ternyata Nyonya Harrison adalah teman sekolah Euphoria. Ia menyarankan Enola tidak usah mencari Euphoria dan fokus saja dengan hidupnya karena jika Euphoria peduli maka ia tidak akan pernah meninggalkan Enola sendiri. Enola pun hanya bisa menangis. She cared for me. Prefects will accompany you to, well, you know. Suatu hari, Sherlock datang ke sekolah mengunjungi Enola. Sherlock belum menemukan petunjuk tentang Euphoria. Sherlock sempat mengunjungi Limehouse dan berpikiran sama dengan Enola. Kemungkinan Euphoria ingin mengubah dunia dengan merencanakan pemberontakan. Sherlock juga mengetahui Enola sempat bersama dengan Viscount yang juga sedang dicari saat melacak kepergian Enola. Sherlock berpesan terkadang kita harus menjuntaikan kaki di air untuk menarik hiu. Ia juga memberikan mainan masa kecil Enola bernama Das yang ia temukan di bawah bantal Euphoria. Kini Enola yakin Euphoria sedang menunggunya. Di dalam kamar asrama, Enola mengamati koran yang tadi dibawakan Sherlock. Tiba-tiba ia mendapat kiriman dari Mycroft yang ternyata adalah Viscount. Mereka berusaha kabur dari asrama dengan cara yang sama, namun dipergoki oleh Nyonya Harrison. Viscount berkata keranjang itu adalah hadiah dari Mycroft yang harus dibuka secara pribadi. Sehingga Nyonya Harrison meminta muridnya untuk membawa keranjang tersebut ke ruang kerja dan menyuruh Viscount pergi. Nyonya Harrison membuka keranjang itu, namun ia hanya menemukan selembar surat berisi karikatur buatan Enola. Enola dan Viscount pun berhasil kabur dengan kereta Nyonya Harrison. Viscount mengajak Enola kembali ke London. Namun Enola malah berniat membawa Viscount ke kediaman Viscount di Bayswater. Menurut Enola, mereka harus mengungkapkan tentang rencana pembunuhan terhadap Viscount yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri untuk mengambil alih kedudukan. Sesampainya di sana, mereka malah terkurung dan diburu dengan senaban. Dengan penuh berani, Enola menyerang Lintorn namun ia kalah tenaga. Melihat hal ini, Viscount memberanikan dirinya, namun dengan kemampuan yang kurang mumpuni, Viscount tidak bisa melawannya. Saat Lintorn menjerat leher Viscount, Enola sempat ingin menyerah. Tetapi bayangan ibunya membuatnya kembali bangkit dan berhasil menyelamatkan nyawa Viscount.
Sesaat kemudian nenek Viscount muncul dan ternyata semua ini adalah rencana sang nenek. Sang nenek menembak Viscount hingga terpental. Enola pun panik dan menangis. Tapi ternyata Viscount sudah memakai perisai dan ia masih hidup. Scene berpindah ke kantor Lestrade. Sherlock meminta Lestrade menangkap nenek Viscount karena telah membunuh anaknya, ayah Viscount dan juga cucunya. Sebelumnya dikabarkan ayah Viscount meninggal karena perampokan, namun rupanya perampokan itu adalah konspirasi yang dibuat oleh ibunya sendiri. Alasan dari tuduhan ini adalah jika Viscount mati, maka pamannya menjadi dewan bangsawan. Ia menentang undang-undang reformasi dan perluasan hak pilih. Wimbrel terbebas dari tuduhan karena saat ayah Viscount dibunuh, ia sedang berperang di Afghanistan. Lestrade pun meledek Sherlock. Ternyata Enola sudah lebih dulu melaporkan hal ini, dan Sherlock pun hanya bisa tersenyum. Scene berpindah pada Viscount yang akan dilantik sebagai dewan bangsawan. Sesuai dengan keinginannya, ia bertemu dengan Enola yang kini hidup sendiri di London dengan uang imbalan dari ibu Viscount. Viscount mengajak Enola tinggal bersamanya, namun Enola cukup tahu diri untuk menolak. Ia hanya bisa memegang tangan Viscount. Viscount kemudian mencium tangan Enola dan Enola kemudian pergi. Di perjalanan, Enola membeli koran terbaru. Kali ini ia menemukan deretan angka di kolom khusus yang diyakini adalah pesan dari Eodoria. Dengan petunjuk yang ditinggalkan Eodoria, Enola pun memecahkan teka-teki itu. Eodoria mengajaknya bertemu di Royal Academy pada jam 5 sore. Sesuatu yang tidak terduga tetapi cukup mencurigakan karena Eodoria tidak akan menuliskan dirinya sebagai ibu, melainkan bunga krisan. Royal Academy juga mencurigakan karena merupakan institusi yang tidak pernah melibatkan wanita, sehingga mustahil pesan itu dari ibunya. Ditambah lagi, Enola sempat secara tidak sadar memeriksa koran di depan kakaknya Sherlock sehingga bisa jadi ini undangan dari Sherlock. Enola pun menjogok tukang koran untuk bertukar pakaian dengannya. Dan ternyata benar pesan itu merupakan kiriman dari Sherlock. Ia sudah menunggu bersama dengan Mycroft. Sherlock berencana mengambil alih perwalian atas Enola dari Mycroft jika nanti Enola ditemukan. Mycroft tidak menentangnya. Karena Enola tidak kunjung datang, Mycroft dan Sherlock memutuskan pergi. Sambil berjalan, Sherlock menemukan das yang berarti Enola juga berada di sana. Enola yang menyamar hanya menatap kedua kakaknya itu kemudian berlalu pergi. Scene berpindah ke tempat tinggal Enola sekarang. Ia sangat terkejut melihat Eodoria berada di kamarnya. Eodoria bersyukur Enola bisa kembali bertemu dengan kakak-kakaknya. Ia juga meminta maaf telah meninggalkan Enola. Ia ingin memberitahu kemana ia akan pergi, tetapi menurutnya hal itu akan membahayakan Enola. Eodoria berkata ia pergi demi menyelamatkan masa depan Enola. Ia harus melawan untuk masa depan yang lebih baik. Rupanya Eodoria sedang membentuk gerakan feminisme untuk menuntut kesetaraan gender dan hak pilih bagi wanita di Inggris. Enola pun menangis memeluk ibunya. Kini Enola sudah menemukan jati dirinya. Ia adalah seorang detektif, pengurai sandi, dan penemu jiwa yang tersesat. Dan film Enola Holmes pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan seorang ibu adalah dia yang dapat menggantikan semua yang lain, tetapi yang tempatnya tidak dapat diambil orang lain. Dadah.